Dengar, pernahkah kalian merasa jauh di lubuk hati bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas, dari sekadar hiruk-pikuk hidup ini? Sesuatu yang tak terkatakan, namun terus memanggil. Entah itu dalam sunyinya malam, di tengah keramaian, atau saat kita merenungi arti keberadaan. Saya tahu saya pernah, dan panggilan itulah yang menuntun saya pada sebuah perjalanan, sebuah pencarian yang tak berujung. Atau setidaknya begitulah saya pikir. Melampaui mantra, menemukan keheningan sejati dalam pencarian spiritual. Kita semua pernah mendengar tentangnya, bukan? Mantra terakhir, suara suci, getaran purba yang konon mampu membuka gerbang realitas tertinggi. Selama berapa abad, generasi demi generasi para pencari, para bijak, para pertapa telah berkelana. Kita membaca teks-teks kuno yang berdebu, duduk di kaki guru-guru bijaksana, mempraktekkan disiplin yang keras, menyiksa diri, semua demi menemukan kata yang tak terucapkan itu. Mantra yang akan menjadi kunci, tiket menuju pencerahan. Tapi tahukah kalian, dalam perjalanan spiritual yang sesungguhnya, justru ada paradoks yang menakjubkan yang menanti. Jalan menuju pencerahan bukanlah tentang mengumpulkan mantra baru, bukan tentang menambah, bukan tentang mencari-cari lagi, melainkan tentang melepaskan semua kebutuhan akan mantra apapun. Sebuah pengantar tentang pelepasan yang entah mengapa terasa seperti kembali ke rumah. Jerat pencarian spiritual. Pikiran kita, kalian tahu, terlatih untuk mencari. Ia seperti anjing pelacak yang tak pernah lelah, selalu percaya bahwa dengan menemukan objek yang tepat, entah itu mantra, entah itu seorang guru yang karismatik, entah itu praktik meditasi paling mutakhir, atau pengalaman transenden yang paling dahsyat, maka barulah kita akan mencapai pencerahan. Pola pencarian ini, ironisnya, justru memperkuat ilusi fundamental bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita sekarang, bahwa kita terpisah dari apa yang kita cari, bahwa kita belum cukup. Ini adalah jerat yang halus, yang tak terlihat. Kita berpindah dari keinginan duniawi, ingin sukses, ingin kaya, ingin dicintai. Kemudian, ketika itu dianggap hampa, kita beralih ke keinginan spiritual, ingin mengalami kedamaian yang mendalam, ingin merasakan kesatuan kosmis, ingin mencapai pencerahan. Namun selama hasrat ingin ini masih menjadi pengemudi utama kita, kita tetap terperangkap dalam roda hamster spiritual. Berlari mengejar sesuatu yang selalu berada satu langkah di depan, tak peduli seberapa cepat kita berlari. Apakah kalian juga merasakannya? Kelelahan karena mengejar. Anatomi sebuah mantra. Mari kita lihat dengan lebih jernih, dengan mata yang tak berprasangka, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita misalnya menggunakan sebuah mantra. Saya sering melakukannya. Pikiran kita memusatkan perhatian pada sebuah suara atau getaran tertentu. Kemudian, gelombang otak mulai melambat, dari hiruk-pikuk beta menuju ketenangan alfa, atau bahkan ke dalam gelombang theta yang lebih dalam. Identifikasi kita dengan pikiran-pikiran biasa yang tak henti berkata mulai melemah. Dan perlahan, sebuah ruang kesadaran yang lebih luas, sebuah keheningan mulai terbuka. Mantra, saya menyadari bekerja bukan karena kekuatan magis suku kata tertentu, meskipun mungkin ada resonansinya, melainkan karena ia mengalihkan perhatian kita dari pikiran yang tak henti berkata-kata. Ia adalah sebuah perahu. Sebuah perahu yang menyeberangkan kita menuju keadaan hening. Sebuah alat, sebuah sarana. Masalahnya muncul ketika kita menyalahartikan perahu sebagai tujuan. Ketika kita terlalu terikat pada perahu tertentu dan mengira bahwa hanya perahu inilah yang bisa membawa kita menyeberang. Kita lupa bahwa kita punya kaki untuk berjalan, bahwa tujuan itu sudah ada di seberang, menunggu kita. Kita lupa bahwa sang penyeberang itu adalah diri kita sendiri. Melampaui segala bentuk.
Ketika kesadaran mulai stabil dalam keheningan yang dihadirkan oleh mantra atau cara lainnya, sesuatu yang baru mulai muncul. Sebuah pemahaman yang begitu jernih, seperti danau yang tenang, bahwa yang kita cari bukanlah pengalaman khusus, bukan suara khusus, bukan sensasi khusus, melainkan sang pengalaman itu sendiri. Bukan suara tertentu, melainkan kesadaran yang mampu mendengar semua suara. Bukan bentuk, melainkan ruang di mana semua bentuk muncul dan lenyap. Dalam tradisi Advaita Vedanta, ini mereka sebut sebagai Brahman, realitas absolut yang tak terbatas dan tak terbedakan. Dalam Doksen, itu adalah Rigpa, kesadaran non-dual primordial yang murni. Dalam Taoisme, itu adalah Tao, yang tak terkatakan dan tak terbatas, akar dari segala sesuatu. Nama-nama itu berbeda, tapi yang ditunjuknya terasa sama. Saya menyadari, tidak ada mantra yang dapat mengandung ini, tidak ada suara yang dapat menjangkau ini, karena ini adalah sumber dari semua suara, konteks dari semua pengalaman, dasar dari semua keberadaan. Ini terlalu besar, terlalu luas, terlalu dekat untuk dibungkus dalam kata-kata atau getaran. Praktik pelepasan. Lalu, bagaimana kita melampaui mantra? Bukan dengan menolaknya mentah-mentah, bukan dengan membuangnya begitu saja, melainkan dengan memahami hakikatnya yang sejati, dengan hormat dan rasa syukur. Gunakan mantra sebagai jembatan, bukan tujuan. Dahulu saya begitu lekat pada mantra saya. Saya merasa ia adalah pelindung, penyelamat saya. Kini saya belajar mempraktekannya dengan kesadaran penuh bahwa ia hanyalah kendaraan sementara. Seperti meninggalkan perahu setelah sampai di seberang, demikianlah kita harus siap melepaskan mantra ketika ia telah membawa kita menuju keheningan. Jangan biarkan perahu itu menjadi jangkar yang menahan kita. Beralih dari pengulangan verbal menuju resonansi kesadaran. Alih-alih terus-menerus mengulang suara mantra secara verbal, biarkan getaran mantra itu melebur. Biarkan ia menjadi hening di dalam. Dengarkan ruang di antara pengulangan, keheningan yang menyangga setiap suara. Keheningan itu sendiri yang menjadi mantra utama. Ambil lompatan keyakinan ke dalam keheningan. Pada titik tertentu, setelah sekian lama bergantung pada alat, kita harus berani. Berani untuk duduk dalam meditasi tanpa dukungan apapun, tanpa mantra, tanpa visualisasi, tanpa objek konsentrasi. Hanya duduk sebagai kesadaran murni memperhatikan segala sesuatu yang muncul dan lenyap, tanpa menghakimi, tanpa ingin mengubah. Ini adalah sitting in the unknown, dan disitulah kebebasan sejati lahir. Kenali yang tak berubah dalam segala perubahan. Dalam segala pengalaman, baik saat menggunakan mantra maupun tidak, kenali latar belakang kesadaran yang selalu hadir, yang tidak pernah datang dan pergi, yang menyaksikan segala sesuatu tanpa terpengaruh. Ini adalah saksi abadi, pusat yang tenang di tengah badai. Itu adalah kamu. Itu adalah aku. Kehidupan sebagai meditasi berkelanjutan. Pada akhirnya, melampaui mantra berarti mengembalikan praktik spiritual kepada hakikatnya yang paling alami. Kehadiran penuh dalam setiap momen kehidupan. Inilah yang paling sulit, namun paling esensial. Ketika kita memasak,
hadirlah sepenuhnya dalam memasak. Rasakan tekstur sayuran, cium aromanya. Ketika kita berbicara, hadirlah sepenuhnya dalam berbicara. Dengarkan betul apa yang orang lain katakan dan jawablah dengan segenap keberadaan. Ketika kita mendengar, hadirlah sepenuhnya dalam mendengar. Bukan hanya suara, tapi juga keheningan di baliknya. Dalam kehadiran penuh inilah, setiap aktivitas menjadi meditasi. Setiap suara menjadi mantra. Setiap momen menjadi pintu gerbang menuju keabadian. Kita tak perlu lagi mencari sebuah momen spiritual, karena setiap momen adalah spiritual. Penutup, kembali ke rumah. Mantra apapun, bahkan yang paling suci sekalipun, pada akhirnya hanyalah jari yang menunjuk bulan. Terlalu sering kita terpaku pada jari dan melupakan bulan yang ditunjuknya. Kita berdebat tentang jari mana yang paling indah, paling kuat, paling benar, sementara bulan yang agung itu senantiasa ada, tak berubah. Melampaui mantra berarti mengalihkan perhatian dari jari menuju bulan, dari suara menuju keheningan yang melahirkannya, dari bentuk menuju keberadaan tanpa bentuk yang menjadi dasar segala bentuk. Dalam keheningan sempurna ini, di sanalah kita akhirnya menemukan bahwa apa yang kita cari selama ini tidak pernah berada di luar, tidak pernah terkandung dalam suku kata tertentu, tidak pernah menjadi objek yang bisa diperoleh, yang bisa digenggam, yang bisa dilekatkan. Kita adalah apa yang kita cari, selalu hadir, selalu utuh, selalu bebas. Dan dalam pengenalan ini, dalam pemahaman yang mendalam ini, semua pencarian berakhir. Kita kembali ke rumah, ke diri sejati kita. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa, bukan? Jika kisah ini atau refleksi ini menyentuh hati kalian, jika ia memicu pemikiran atau pertanyaan dalam diri kalian, saya akan sangat senang jika kalian bisa berbagi. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah untuk kita diskusikan lebih lanjut, bagikan pada siapapun yang mungkin membutuhkan pesan ini, dan tentu saja subscribe channel ini untuk lebih banyak lagi percakapan mengenai perjalanan spiritual dan kesadaran. Sampai jumpa di refleksi berikutnya. Terima kasih.